Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali melanjutkan kajian pasaran kita, yaitu daurah ilmiah pada kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Maulana Imam Muhyiddin Ibn Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu. Sebelum kita lanjutkan hadis ke-36, kita kirimkan Al-Fatihah dulu khusus untuk beliau selaku muallif hadzal matan, Maulana Syekh Muhyiddin Ibn Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhi fid dharaini amin. Bisil asrar al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits As-sadis wa thalathun, hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa man nafasa meringankan an mu'minin kurbatan, kesulitan orang yang beriman, min kurabi dunia, dari segala kesulitan-kesulitan dunia, atau kita artikan barang siapa yang meringankan kesulitan kaum mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka di akhir kelak nanti Allah akan meringankan bebannya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yassara, yang juga memudahkan, tidak menyulitkan, ala mu'sirin, memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan berikan kemudahan kepada dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang satara artinya menutupi aib orang yang beriman atau saudaranya sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan selalu membersamai atau Allah akan membantu hambanya, menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selagi hambanya itu mau membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, yaltamisu fihi ilman, yaitu untuk menuntut ilmu tentunya, sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan dirinya tariqan, jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah sebuah kaum atau sekelompok itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah atau di tempat ibadah, yatsluna kitaballah, di sana mereka membaca kitabullah yaitu Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, atau wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar satu sama lain, yaitu mempelajari ilmu-ilmu Allah, mempelajari Al-Quran di dalam masjid atau tempat ibadah itu, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, dan Allah akan naungi kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka yaitu orang yang duduk di majelis ilmu
akan dikelilingi, hafat, ahatot, al malaikah akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut mereka, yaitu orang-orang yang di majelis itu, di mana? Fi man indahu, di depan atau di hadapan malaikat-malaikatnya. Wa man bata'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang lambat dia dalam melakukan perintah Allah atau menunda-nunda atau rasanya malas melaksanakan perintah Allah, lam yusri bihi nasabuhu, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Ustadz, kalimat yang terakhir masih belum paham. Baik, ringkasnya adalah bahwa jika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, jika kita bersegera, maka kita akan juga disegerakan menuju surganya. Tapi kalau kita nanti nanti aja sholatnya, nanti aja bayar zakatnya, nanti aja nolong orang, nanti aja. Biasanya kalau kita nih anak-anak muda ini, sholat nanti aja kalau udah umur 50. Kenapa? Karena di masjid itu geng-gengnya bapak-bapak umur 40 ke atas. Kita mah main dulu, nobar, ngereng dulu. Ya, kalau main ML itu. Artinya apa? Nanti saja. Nah, di sini waman bata'a bihi amaluhu, kalau dia menanti-nanti perintah Allah, dinanti-nanti aja gitu. Lam yusri bihi nasabuhu. Walaupun nasab dia bagus, itu tidak menjamin. Walaupun dia keturunan darah biru sedikit pun nggak akan menjamin. Yang menjamin adalah amal perbuatannya. Sekali lagi, kita sudah membahas beberapa pertemuan sebelumnya, ibadah kita, amalan kita bukan menjadi syarat kita pasti masuk surga, karena masuk surga adalah rahmat Allah. Tapi gak juga kalau kita meninggalkan amalan perbuatan baik atau ibadah itu, maka untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, maka butuh yang namanya pancingnya, yaitu amal ibadah kita. Paham ya sampai sini ya? Jadi jangan terlalu GR dulu, wah pasti ibadah saya pasti, wah kalau sudah pasti maka dia yakin bahwa ibadahnya itu akan diterima, padahal nggak tahu apa diterima atau tidak. Maka di kalimat ini waman bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, walaupun nasabnya bagus tetap aja dia nggak akan diterima kalau misalnya dia amal perbuatannya itu tidak disegerakan. Nah, hadis yang ke-36 ini menjelaskan kepada kita beberapa poin. Satu, bahwa kita harus saling membantu satu sama lain. Karena barang siapa yang membantu satu sama lain di antara kita, tidak memandang bulu, tidak juga memandang derajat atau kedudukan, maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Hadisnya jelas ini. 3 kali itu disebutkan. Man nafasa, tahu nafasa. Maka nafas itu kan seperti ini, lega. Nah, barang siapa yang melegakan urusan orang lain, nah itu makanya kalimatnya nafasa. Dari sempitnya dunia, banyaknya masalah, maka Allah akan memberikan kepada dia nafas atau kelegaan hati dan juga dirinya di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang pertama, nafasa. Yang kedua, menutup aib sesama kaum beriman. Nah, ini pentingnya nih di hadis ke-36 ini. Karena kalau kita mampu menutup aib teman atau saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apa? Kalau dia membantu, nah di sini memudahkan urusan temannya, memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Nah, itu ya, itu hadis yang ke-36. Catatannya, 1, al-mu'sir, yaitu artinya orang yang mengalami kesulitan. Seperti apa Ustadz? Contohnya 1, ada seorang laki-laki yang banyak utang, tidak bisa membayar atau melunasinya, maka kita mampu menolongnya. Akhi, kenapa nangis? Masih ada utang sama akhi ini. Berapa utangnya? 100.000. Tenang aja, saya ngambil tapsis dulu, saya bantu, tapi nanti kamu ganti ya. Wah, kita membantu, insya Allah akan datang hari kita sempit, banyak masalah, dan di situ pertolongan Allah datang. Kenapa? Karena
Allah itu maha memenuhi janji. Kalian pernah menolong orang hari ini, detik ini, menit ini, maka Allah ganti nanti di lain waktu. Maka jangan pernah yang namanya ragu dalam membantu orang. Itu yang pertama. Ada seorang laki-laki yang banyak utang, lalu kita bisa nolong atau melunasi hutang dia. Atau misalkan kita mengutangi orang, terus kita tahu dia susah. Sudah akhi, hutang kamu kepada saya lunas. Wah, itu luar biasa itu. Maka Allah mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Terus yang kedua apa? Talib yas'ubu alaihi fahmud darsi. Ada teman kita atau pelajar yang nggak paham tentang sebuah pelajaran, terus kita bantu, maka itu masuk kategori barang siapa yang memudahkan urusan lain, Allah akan memudahkan urusan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, zaujun fi muskilatin ma'a zaujatihi. Ada suami yang lagi bermasalah dengan istrinya, kita bisa melerainya, menenangkannya, mendamaikannya, maka masuk kategori man yassara al-mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Yang keempat, rajulun ajuzun yahmilu asya'an thaqilatan. Kalau ada laki-laki yang lemah, orang tua yang sudah lemah, yahmilul asya', sudah membawa barang berat, tidak kuat, lalu kita bantu, maka masuk kategori ini. Man yassara al-mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Nah, jadi 4 kategori ini kalau kita mampu menolong orang yang lagi ada utang piutang, lalu tolib, ada pelajar yang sulit memahami pelajaran, atau ada suami yang sedang bertengkar dengan istrinya, atau ada seorang laki-laki tua renta yang sudah tidak kuat lagi memikul barangnya, maka kita masuk kategori man yassara al-mu'sir fid dunya yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Itu hadis ke-36. Selanjutnya al-hadis as-sabi'u wa thalathun. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Ini hadis qudsi. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan juga keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Lalu Allah juga telah menerangkan hal demikian, yaitu keburukan dan kebaikan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang ada dalam hatinya, terbersit dalam hatinya keinginan untuk melakukan hasanah kebaikan, falam ya'malha, tapi baru niat doang, enggak ngelakuin, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah tulis pahala sempurna kepada dia walaupun cuma niat doang. Selanjutnya, wa inna hamma biha fa amilaha. Nah, kalau dia sudah niat ingin melakukan kebaikan, lalu dia melakukan kebaikan itu, maka Allah telah tulis katabahallahu indahu asyara hasanatin, 10 kebaikan ila sab'imi'ati dhifin ila adha'afin katsiratin. Dicantumkan atau dituliskan kebaikan dia itu dibalas 10 kebaikan yang lainnya, atau sampai derajatnya 700 kali lipat atau lebih, ila adha'afin katsirah. Nih, kalau kita ingin berbuat kebaikan niat doang dapat pahala enggak? Dapat. Terus kita ngelakuin dapat pahala? Dapat. Baca lagi setelahnya. Ini luar biasa. Ini hebatnya agama kita dan rahmatnya Allah luar biasa kepada kita. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau ada keinginan atau terbersit, ada niatan dalam hati ingin melakukan kemaksiatan, baru niat doang ini. Falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya. Nah, ingat. Niat ingin melakukan kemaksiatan tapi belum melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah tulis kebaikan untuk dia yang menahan kemaksiatan itu. Tuh. Terus Ustadz, kalau dia melakukan kemaksiatan dan udah berkeinginan melakukan kemaksiatan, wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan hasanatan wahidatan. 1 aja. Jadi kalau misalnya dia berkeinginan, terbersit dalam hati melakukan kemaksiatan, ya Allah, lalu apa? Lalu dia melakukannya, maka ditulis sama malaikat-malaikat Allah
melakukan satu kebaikan bukan 1 kejahatan bukan 10 kejahatan. Kalau kebaikan dibalas berapa? 10. Bahkan lebih sampai berapa? 700. Kalau ngelakuin kemaksiatan, terus kalau kita bisa nahan dan ngelakuin dapat 1 pahala. Luar biasa, Masya Allah ini. Nah, kenapa? Karena dia mampu bersabar dalam hatinya, tidak melakukan dosa atau kemaksiatan. Nah, hadis ke-37 ini mengisyaratkan, menegaskan kepada kita bahwa kebaikan itu pasti diganjar oleh Allah dengan berlipat ganda, dan kemaksiatan itu bisa ditutupi dengan kebaikan yang lainnya. Nah, itu hadis yang ke-37. Selanjutnya hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala man adali waliyan, barang siapa yang mengumumkan atau yang melawan wali-wali Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka dia telah mengumumkan. Adzantu itu artinya mengumumkan, atau dia telah berani untuk berperang kepadaku, kata Allah. Nah, kenapa? Disinilah posisi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu selalu bersama dengan Allah. Man ada, barang siapa yang berani melawan atau memusuhi atau menyakiti kekasih-kekasihku atau wali-waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Maksudnya adalah bahwa jika Allah telah mensyariatkan, mewajibkan, memerintahkan kepada kita, lalu kita bukannya menyegerakan perintah Allah itu, lalu menanti-nantikan, menunda-nunda, maka apa? Maka di sini dia abas, sia-sia. Wa ma taqarraba, tidak akan bisa hamba itu mendekat denganku kecuali ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, kecuali dia memang dalam hatinya sudah benar-benar cinta kepadaku. Nah, melebihi cinta dia kepada yang lainnya, maka amal dia itu akan cepat. Kenapa? Karena di hatinya hanya Allah dan Rasulullah, menyegerakan itu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah seorang hamba atau hambaku yataqarrabu ilayya, mendekat diri kepadaku, bin nawafil, dengan perbuatan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Nah, maksudnya adalah bahwa ada ibadah-ibadah fardu, ada ibadah-ibadah sunnah. Jika kita bisa mengerjakan dua-dua itu, maka kedudukan kita kepada Allah itu ahab. Allah pasti akan cinta sama kita. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hamba itu, kuntu sama'ahu alladzi yasma'u bihi, maka kuntu sama'ahu alladzi yasma'u bihi, aku menjadi pendengar dia, di mana dia mendengar dengan pendengaranku, kata Allah. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan dia melihat dengan penglihatanku. Wah, Masya Allah nih. Artinya apa? Kalau dia sudah dekat cinta dengan Allah, melakukan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, maka dia tidak akan melihat kecuali dengan melihat pandangan Allah. Artinya apa? Selalu melihat hal-hal yang baik, selalu melihat yang baik, selalu mendengar yang baik. Kenapa? Karena selalu dijaga pandangannya, selalu dijaga telinganya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha, maka aku menjadi tangannya, yang dimana tangannya itu digunakan untuk memukul. Artinya apa? Jika dia melakukan sesuatu tentu dengan ridho Allah, tentu Allah ridho dengan dia. Nah, ini kalau Allah sudah cinta sedangkan hamba banyak dekat dengan Allah, mata, telinga, tangan, itu semuanya adalah izin Allah dan ridhonya Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan dia kakinya itu pasti berjalan dengan ridhonya Allah, dengan aku berjalan dengan kakinya. Nah, ini maksudnya bukan berarti Allah itu punya telinga seperti telinga kita, bukan berarti mempunyai mata seperti mata kita, tidak. Kullu ma khatara, apa kaidahnya kemarin kita belajar? Bibalika fallahu khalif bidzalika, bahwa apa yang terbersit dalam pikiran kita itu Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Sama seperti ini. Maksudnya adalah
penglihatan Allah, pendengaran Allah, tangan Allah, kaki Allah, itu maksudnya adalah bahwa kuasa Allah. Ridhonya Allah ada di pandangan dia, ridhonya Allah ada di pendengaran dia, ridhonya Allah ada di setiap perbuatan dia, ridhonya Allah ada di setiap kaki melangkahnya dia. Nah, itulah luar biasanya jika seorang hamba telah dekat dengan Allah. Wala in sa'alani la'utiyannahu, jika dia meminta kepadaku maka aku akan berikan kepada dia. Ingat kalimatnya la'utiyannahu, ada dua huruf taukid, lam taukid dan nun. Artinya apa? Bahwa Allah pasti akan memberikan hambanya kenikmatan dan juga apa yang dia pinta. Wala in ista'adzani, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, lau'idzannahu, maka aku akan melindunginya. Maka hadis ke-38 ini menegaskan kepada kita, yuk segera mendekat diri kepada Allah, jangan jauh dari Allah, karena Allah nggak pernah jauh dengan kita. Di sini ada quotes. Wah, ini Ustadz sudah menulis ini. Kalau kalian ingin nulis, nggak apa-apa. Innal mahabbata idza sofat, dengan tak tanis. Innal mahabbata, sesungguhnya cinta itu, idza sofat, jika dia bersih, jazabat sifatil mahbubi, maka akan menarik perhatian dari sifat yang dicintainya. Ta'attufan alal muhibbi al mukhlisi. Ustaz ulangi lagi. Innal mahabbata, sesungguhnya cinta itu, idza sofat, jika sudah bersih, jazabat sifatil mahbub, maka akan menarik perhatian dari orang yang dicintainya. Ta'attufan alal muhibbi, ta'attufan alal muhibbi al mukhlisi, dan akan memberikan kasih dan cinta yang tulus dari sang pencinta. Waduh, luar biasa ini. Jadi yang namanya cinta, innal mahabbah, kalau sudah bersih artinya cinta hamba kepada Allah sudah bersih. Jazabat sifatil mahbub, maka akan menarik perhatian dari sifat yang dicintainya. Ta'atufan alal muhibbi al mukhlis, akan timbul cinta yang tulus dalam diri dia. Anna masdaro a'malihi, lanjutannya nih. Anna masdaro a'malihi wa huwa al qalbu, bahwa pondasi sebuah amal itu adalah hati. Anna masdaro a'malihi wa huwa al qalbu, bahwa pondasi sebuah amal adalah hati. Sara arsyan linurillah, jika pondasi amal itu dengan hati, dia akan tersinggahi dengan cahaya Allah. Wala yasdaru minan nuri ilan nuri, dan tidak akan terpatri kecuali cahaya yang abadi. Maksudnya apa Ustaz? Bahwa kalau kita sudah melakukan perbuatan ibadah karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka niscaya hati kita akan tersinari, akan tersinggahi nurullah, cahayanya Allah. Dan itu cahayanya akan abadi, tidak akan pernah padam. Al-hadits atasi wa salasun, 3 hadis lagi insyaallah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sahabat Ibnu Abbas dan juga ayah beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana. Allah memberikan tajawaza, keringanan atau kelonggaran kepadaku atas umatku, yaitu apa? Al khata' wan nisyan, lupa atau salah. Wa mastukrihu alaihi, atau perkara-perkara yang dia tidak suka melakukan itu. Contohnya seperti ini. Ketika itu ada sahabat yang dimana ini versinya ada 2. Kalau ini Ustaz ambil versi yang berbeda. Dia disakiti, disiksa oleh kafir, seorang kafir Quraisy. Hamba ini ditarik, ikut agama kami, tinggalkan agama Islam. Nah, kata kafir Quraisy itu, tidak, saya tidak mau. Lalu kafir Quraisy bilang, kalau tidak mau saya bunuh. Maka apa yang dilakukan sahabat ini? Dalam lisannya, tapi tidak di hatinya. Lisannya bilang, ya sudah, saya beriman kepada Tuhan kamu.
Tapi hatinya apa? Saya benci perbuatan ini, saya benci ucapan ini. Tidak, saya menolak, saya tidak mempercayai. Hanya mulut saya saja yang bilang supaya saya diberi aman. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Ini hadisnya. Wa mastukrihu alaihi. Jadi Allah memberikan keringanan, tidak dijatuhi hukuman kepada dia. Tidak dijatuhi hukuman kafir kepada dia, walaupun lisannya berucap, ya saya beriman kepada Tuhan-Tuhan kamu, wahai kafir Quraisy. Kenapa? Karena dalam hatinya selalu Allah yang Maha Esa. Walaupun perbuatan itu tidak dia sukai, terpaksa dia ucapkan, maka itu tidak apa-apa. Ya, ini versi yang pertama. Tapi yang kedua luar biasa. Lebih baik saya dibunuh dan mempertahankan lidah dan hati saya. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Lebih baik lisan saya berbicara seperti itu daripada berbicara yang lainnya. Nah, inilah bahwa innallaha tajawazali, Allah memberikan kelonggaran atau keringanan kepada umatku jika dia lupa atau salah. Nah, biasanya nih kalau simpelnya, sederhananya puasa jam 12 siang bangun, atau jam setengah 3 bangun tidur, tiba-tiba minum, batal nggak? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau lupa nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, wah itu beda lagi hukumnya. Ya, disitulah kalau khoto dan nisyan, salah, keliru dan lupa itu dimaafkan oleh Allah. Baik, al hadis al arbaun, hadis yang ke-20 an Ibni Umar. Arbaun sahih? Hadis ke-40 al arbaun. Hadis al-arbaun. Hadis yang ke-40 apa 30 Ustaz bilang tadi? Hah? Oke. Al-hadis al-arbaun, hadis yang ke-40 an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Umar bersabda di hadis ini, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kabai. Rasulullah pernah memegang tubuhku, atau mankabai itu pundakku. Jadi akhoda itu bukan mengambil, iya diambil, enggak, bukan. Akhoda itu artinya adalah apa? Memegang, memukul pundak, pundakku, kedua pundakku, kata Ibnu Umar. Faqala, lalu berkata, kun fid dunya, kata Rasulullah nih, ya Umar, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia, jadilah kamu orang yang hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu adalah orang yang asing. Au abirun sabilin, atau kamu adalah orang yang sedang berkelana, yang sedang dalam perjalanan. Artinya apa? Yang namanya orang sedang berjalan atau sedang mengembara, maka dia sedang berada di sebuah tempat dan ingin menuju tempat yang dia tuju. Nah, jadi kan pengembara itu sedang jalan, nggak tahu apa-apa, pokoknya jalan aja. Tapi ada tempat, rasanya dalam hati itu dia ingin sampai ke tempat itu. Nah, jadilah, maksudnya apa Ustadz? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Ibnu Umar, hiduplah kamu di dunia ini, jangan terlalu bermegah-megahan. Dunia ini adalah tempatnya tipu daya. Au abirun sabilin, atau jadilah diri kamu seperti orang yang sedang mengembara, yang sedang mencari pembekalan, yang sedang mencari bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka jadilah kamu sosok seperti itu, wahai Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta. Nah, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabaha. Rasulullah kembali berkata, idza amsayta, wahai Ibnu Umar, jika kamu berjalan, fala tantadhir as-sabaha, maka kamu nggak usah menunggu pagi hari. Wa idza asbata, afwan, idza amsayta itu jika kamu berada di sore hari, maka jangan kamu menunggu di waktu pagi hari. Wa idza asbata, kalau kamu berada di waktu pagi hari, fala tantadhir al-masa, jangan kamu tunggu di waktu sore hari. Maksudnya apa? Menanti atau mengakhirkan perbuatan baik. Kamu nggak nolong orang, nanti aja dah. Kamu nggak sholat di waktu muda, enggak nanti aja kalau udah umur 40 atau 50 tahun. Kamu nggak nolong orang, nanti aja ah. Percuma nolongin orang, dia juga nggak nolongin saya. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kenapa di sini penjelasannya? Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika.
Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu dan manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Jadi apa? Kalau ingin melakukan kebaikan, maka nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera tabadaru wa tanafasu. Kan gitu. At-tanafusu fil khair. Jadi menyegerakan diri berbuat baik. Wa khudh min sihatik lima radika. Ingat lagunya? Ingat Bukan, beda lagi nih. Ingat 5 perkara sebelum kan? Sehat sebelum sakit. Lanjut. Tua muda sebelum tua, sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Terakhir, hidup sebelum mati. Nah, itu 5 perkara. Dan ini salah satu 5 perkara itu diambil. Jadi sehat kamu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Maka tabadaru fil khair, lakukan kebaikan, jangan dinanti-nanti. Al-hadis al-arbaun. Al-hadis al-hadi wa arbaun. Hadis yang ke-41. Oke. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yaitu kepada siapa? Kepada Abdullah bin Amr bin As dan juga Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi. Tidak sempurna keimanan kalian hatta yakuna hawahu, sehingga di antara kalian itu ada hawa nafsunya itu mendominasi dirinya. Jadi maksudnya apa Ustaz hadis ini? Hadis ini isyarat kepada kita bahwa kalau kita mengedepankan hawa nafsu, kalau kita mengedepankan ego, maka sesungguhnya keimanan kita itu tidak sempurna. Kenapa? Tabi'an lima jitu bihi. Seharusnya kalian melaksanakan perintahku, tidak dengan mendahulukan nafsu kalian. Nah ini Ustaz tadi mengawali bahwasanya hadis ke-36 sampai nanti hadis ke-42 itu Allah apa? Mengingatkan kepada kita, jangan kamu dahulukan nafsumu, dirimu atau yang lainnya, dahulukan aku dan juga kekasihku, maka aku akan menjadi, nah kata Allah, sami'a alladhi yasma'u bihi, basara alladhi yabsur bihi. Nah, maka hadis ini mengatakan tidak akan sempurna kalau kita dominasinya adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, oke, paham ya? Hadis ke-41 ini bahwa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi. Dia tidak akan sempurna keimanannya kalau mendominasi selalu dalam dirinya adalah hawa nafsu dibandingkan syariat yang telah dibawa oleh Rasul Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun hasanun sahihun rawainahu fi kitab Al-Hujjah bi isnadin sahihin. Al-hadits ats-tsani wa al-arba'un. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadisnya hadis qudsi lagi. Nah, qala Allah taala ya ibni Adam, wahai keturunan Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya jika kalian da'autani berdoa kepadaku, wa rajautani dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, maka aku akan ampunkan seluruh dosa kalian, maka minka wala ubali, dan aku tidak peduli walaupun dosa kalian itu banyak, tetap ampunanku jauh lebih banyak. Ya ibni Adam, itu yang pertama. Yang kedua, wahai keturunan Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai, jika dosamu setinggi sama langit, summa istaghfartani, lalu kamu meminta ampun kepadaku, ghafartulak, aku ampuni. Yang kedua, yang ketiga, ya ibni Adam, wahai keturunan Adam,
innaka law ataitani biqurabil ardi, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, khotoya, kesalahan atau dosa sepenuh bumi, thumma laqaitani, lalu kamu menemuiku, yaitu beribadah dekat kepadaku, taubatan nasuha kepadaku, la tusyriku bi syai'an, tidak menyekutukanku dengan sesuatu, la utituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan berikan ampunan melebihi penuhnya bumi dengan ampunanku. Wah, alhamdulillah, endingnya Allah kasih bonus sama kita. Wahai ibnu Adam, keturunan Adam. Kita keturunan Adam apa bukan ini? Ya. Ya. Kita adalah keturunan Adam. Banyak dosa, back to Allah. Kembali kepada Allah. Banyak dosa, taubatan nasuha. Banyak masalah, cukup ambil air wudhu, gelar sajadah, letakkan jidat di bumi, biarkan doa melangit di langit. Intinya apa? Intinya bahwa Allah membuka pintu maghfirah. Apalagi di bulan Ramadan ini, 10 malam awal adalah rahmah, 10 pertengahan adalah maghfirah, 10 di akhir adalah itqun minan nar. Maka masih ada waktu sebelum Ramadan habis, kita banyak-banyak kembali kepada Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Wallahu taala a'la wa alam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Alhamdulillah, shadaqallahul azim, walhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembacaan dan juga kajian daurah ilmiah kita di kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Ibnu Syarfuddin An-Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi pintu awal kita untuk terus mengkaji kitab-kitab Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Maka min husni khitam, sebaik-baiknya penutup membahas kitab, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjuangan kita, usaha kita selama awal Ramadan sampai sekarang Allah ridhoi, Allah berkahi dan menjadi wasilah kemudahan, keberkahan, kebaikan bagi kita, bagi orang tua kita, bagi guru-guru kita dan kawan-kawan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna uluman nafi'an
warzuqna fahman wasi'an. Allahumma faqihna fid din ya Allah, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ausil thiyaba ma ta'allamna min awal Ramadan hatta akhir Ramadan ya Allah, khas fi kitab Aqidatul Awam wa kitab Arba'in Nawawiyah, nafi'atan lana syamilatan khairi alaina wa ala walidina wa asatidatina wa mahabbatan fi qulubina ila Zatillahi subhanahu wa ta'ala wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nataqarrabu ilaika ya Allah bihadzal juhud ya Allah, nataqarrab ilaika bimahabbah wa rahmah wa anzil alaina maghfirah ya Allah ya akramal akramin, lianna hadha syahr syahrul maghfirah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.